juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Dia kan kaget, tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget. Apalagi dengan respon dia. Itu kan dia bilang ada video kalian sudah berhubungan suami istri. Itu kamu? Nggak, kurang Kamu jelas. nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab. Jelas, karena Itu kamu nggak bisa jawab. Gak Iya. apa-apa kalau kamu tidak ada indikasi video itu kemudian disebarkan oleh Virgun ya. Sehat? Itu dulu. Sehat. Deh. Sehat ya. alhamdulillah. Terakhir ngobrol di sini, lu sebagai yang tersakiti. Hari ini lu menyakiti katanya, kata netizen. Iya, namanya juga hidup kok. Kita kan nggak bisa request peran kita apa. Lu merasa terjebak gak sih sebenarnya? Gimana ya? Gimana ya? Coba Aku kita, ini ya, benang kusutnya kita rapiin ya. Pengen sih ngeluarin statement itu, cuman karena posisinya aku sekarang udah jadi seorang istri. Dalam Islam itu wajib menjaga marwah Oke. pasangan. Kita lurusin istri dulu ya. Jadi awalnya itu dari netizen yang kemudian membawa Mawa ke sini. Ya, Gue bingung. Perasaan Inara dulu menjadi orang yang tersakiti. Kok sekarang dia jadi nyakitin orang? Kan gitu POV gue. Terus isunya itu akhirnya berkembang ke arah sudah nikah siri. Oke, kita lurusin dulu nikah sirinya. Nikah sirinya emang sudah terjadi atau dikarang-karang? terjadi. Terjadi. Ada bukti tuh? Ada. Oke. Bukan dari Sulaiman kan pelakunya kan? Bukan kan ya? Jadi Apa yang beredar di sosial media itu semuanya hoax lah. masa semuanya ada yang benar lah pasti. Ya, untuk soal nikah siri ya, Berarti yang benar nikah siri ada ya? ada. Dan dari Sulaiman bukan penghulunya? Tidak tahu menau. Termasuk dari awal kalian ketemu itu bukan karena Ustadz Dery ya? Bukan, kami kenal, dia datang ke rumah karena dikenalin sama teman kami. Dia itu siapa? Insan. Yes. Insan datang ke rumah karena dikenalin sama temen. Jadi kami lagi itu bukan datang niat langsung melamar, enggak. Kita ngobrol soal bisnis gitu. Awalnya tuh. Awalnya itu. Terus kemudian kalau orang bilang si Fulan ini tahu apa segala macam, komunitas lah apa, mereka sama sekali nggak tahu. Jadi pernikahan siri ini yang tahu ya bener-bener keluarga inti aja. Keluarga inti aja. Jadi bukan karena dikenalin pas di komunitas kayak, maaf ya, kayak pengajian gitu, bukan? Enggak. Tapi memang maksudnya kita bukan berarti juga pengen diem-diem, kan juga nggak boleh dalam Islam kan, memang harus istilahnya ada isbat lah, diberitahukan gitu kan, karena menghindari fitnah. Cuman ya memang karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan, dia bilang dia ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di Medan, karena dia bolak-balik Jakarta Medan. Ya aku sebagai orang yang baru kenal sama dia juga, aku nggak berani untuk nanya-nanya lebih jauh gitu, apa sih urusan apa gitu. Karena baru kenal ya? Karena iya, biasa dibilang baru kenal kan, belum ada sebulan. Pertama ketemunya di pengajian atau dikenalin di mana gitu? Dikenalin di rumah tanggal 14 Juli. Tunggu, punten. Berarti dia ke tempatmu? Iya, Dibawa orang? dibawa orang. Urusan bisnis? Urusan bisnis. Ah, orang itu memang udah kenal sama lo? Iya. Oh, jadi urusan bisnis. Bisnis apa? Ayo waktu itu. Platform travel marketplace. Oh, itu awalnya kenalan lah ya. Sama ada beberapa lini bisnis lain. Langsung suka lo? Enggak dong. Enggak dong. Maksudnya biasa aja lah. kalau Densu tahu kan, maksudnya kita seorang entertainer di lingkungan yang isinya entertainer juga, kita ketemu banyak orang ya kan, nggak hanya entertainer tapi juga ada pengusaha juga ya kan, dan beberapa profesional. Dan karena kita terbiasa di lingkungan profesional, jadi ya mau bentuk orang itu kayak gimana pun, kayak songkang sekalipun juga kita Sopan harus aja. profesional gitu Sopan kan. aja. Masa kita harus nyinyir, harus judes, harus ketus, kan enggak gitu Iya. dong. Kita harus profesional, bisnis kan ya emang harus ramah. Iya, dan nggak langsung harus suka juga. Nggak kan? langsung harus suka juga dong. Berarti saat itu yang gue tangkep adalah lu biasa aja. Biasa aja, objektif banget. Yang aku lihat ya murni bagaimana peluang bisnis itu, kemudian juga potensinya seperti apa gitu. Oke. Bisnisnya tapi jalan akhirnya bareng. Ya ini jadi tersendat karena ada kasus seperti ini. Oh, berarti dari saat itu belum jalan tuh bisnis. Sudah Oh, mulai ada. jalan, iya. Cuman kan
namanya bisnis itu kan pasti ada investor kan. Kita harus Iya. bertanggung jawab sama dana-dana investor itu kan. Oke. Jadi karena ada kasus seperti ini kan mereka juga mempertanyakan Oke. tanggung jawab kami gimana. Terus lu mulai Bisa dibilang bukan suka ya. Mungkin aku lebih ke respect kali, aku hormatnya. Maksudnya aku respect sama dia karena di umur dia yang muda gitu dia bisa memikirkan orang banyak gitu, karyawannya dia, terus kayak dia bangun bisnis ini untuk supaya bisa memberdayakan masyarakat gitu kan, termasuk komunitas aku juga karena memang waktu itu dia mau kolaborasikan bisnisnya itu sama komunitas sosial aku. Oke. Jadi awalnya berangkat dari respect. Iya. Jadi intens tuh ketemu urusan bisnis ya. Sampai akhirnya kamu mulai kemakan dengan bujuk rayu ya. Lebih kayak Apa? kayak misalnya kita mau mengajukan bisnis nih, pasti kan ada proposalnya dong. Iya. Kenapa orang harus menerima bisnis kita gitu kan? Betul. Nah dia itu mengajukan itu, maksudnya kayak aku Iya, standar aku kan punya bisnis aku punya kan. bisnis, aku punya udah settle segala macam, terus dia juga udah ketemu sama anak-anak dan gampang apet sama anak-anak. Dan kebetulan aku juga memang beberapa lama sebelumnya itu sempat taruh sama orang, tapi gagal. Oh, oke. Jadi kalau orang bilang kenapa nggak istiqoroh dulu dalam Islam itu kan harus istiqoroh dulu ya sebelum kita mengambil keputusan. Aku udah istiqoroh dari sejak selesai masa iddah. Oke. Dari sejak selesai masa iddah Iya, sama iya. yang sebelumnya. Iya. Tunggu dulu. Tapi istiqoroh ini bukan cuma tentang jodoh ya kok. Iya, semuanya lah ya Semuanya, kan. Jadi lu semuanya. pengennya sebenarnya hubungan lu itu waktu itu ta'aruf atau ada kayak pacaran dulu? Sebenarnya dalam Islam itu ta'aruf itu sendiri artinya kan perkenalan. Perkenalan kan? Kenalan. Kenalannya mah udah lewat Kenalannya bisnis. udah, iya gitu. Tapi karena aku ngelihat dia, salahnya aku nggak nanya dia. Aku nggak nanya status pernikahan dia, aku nggak nanya lebih detail lah, lebih rinci. Jadi aku cuma dengar penjelasan dari dia aja gitu bahwa dia nggak mau, ya dia pengen lebih deket, dia pengen kenal lebih jauh, dia pengen ya dia juga sayang sama anak-anak aku kayak gitu. Jadi kayak dia nggak mau kita deket tapi dosa gitu loh. Tapi lu waktu deket-deket ada rasa nggak? Bingung juga ngejelasin ada rasa Mixed gimana feeling. ya, mixed feeling aja sih. Belum tahu ya? Belum tahu. Seneng sih seneng, Iya, nyaman iya. mah nyaman. Iya, nyaman iya. Karena kan iya siapa sih yang gak nyaman. Maksudnya aku kan single ya, maksudnya single mom. Iya. Belum ada pasangan, terus kami sangat selektif memilih pasangan karena kan udah gagal sebelumnya. Dan udah pernah ta'aruf juga gitu kan, maksudnya pertimbangannya itu udah bukan lagi hanya sekedar tampang atau mapan gitu, tapi bagaimana orang ini nih siap untuk menjadi ayah sambung buat 3 anak ini gitu kan. Iya, itu pikiranmu kan ya? Iya, jadi saat itu yang aku nilai ya dia sudah memenuhi kriteria gitu. Karena deket juga, Iya. anak-anak juga nyaman, gitu Iya. kan ceritanya kan? Iya, Akhirnya dia nembak tuh ngajak nikah gitu. iya. Oh, nah waktu dia ngajak nikah dia nggak cerita Nggak. backgroundnya dia udah nikah atau apa? Enggak tuh. Oke. Waktu dia ajak kamu nikah, kamu jawab langsung iya. Aku bilang aku pikir-pikir dulu. Jadi Oh, masih jadi pikir. hari itu bukan kayak langsung hari itu akad enggak, tapi kayak udah beberapa kali ngomong gitu sebelumnya gitu. Ada intro-intro lah gitu ke arah sana. Oke. Kan nikah siri. Hmm. Lu nggak curiga? Karena posisinya aku sudah pernah nikah kan. Oke. Jadi aku bukan anak gadis ya kan yang harus kayak ini pernikahan pertama harus diramaikan, harus ada wali gitu. Jadi saat itu ya kebetulan aku dapat pemahamannya saat itu ya, karena memang aku akuin aku memang kurang pemahaman Nggak saat apa-apa. itu. Iya. Jadi aku pikir yang aku tahu saat itu adalah aku ini kan seorang janda. Iya. Nah seorang janda itu nggak wajib ada wali. Oke. Itu yang aku pahami saat itu, dan nggak wajib juga untuk kayak bikin walimah yang besar-besaran lah, seakan-akan ini pernikahan pertama gitu. Tapi ya bukan berarti kita nggak mau mengadakan walimah juga gitu. Kita mau mengadakan walimah. Kita juga saat itu sudah memenuhi rukun nikah juga. Ada wali, ada dari keluarga aku juga. Keluarga dia salah satu dari orang tua dia juga tahu ada aku gitu. Jadi aku pikir ya udah nggak ada masalah gitu. Tahan, Inara.
kan setiap wanita ketika dia ketemu laki-laki pasti maunya nikah ke jenjang berikutnya itu nikah. Nikahnya harusnya nikah bukan siri dong. Memang niatnya kita bukan nikah siri. Bukan nikah siri. Bukan, tapi karena masih lama, masih di 2026 rencananya saat itu. Oh, Untuk menuju ke sana itu kan nikah siri dulu aja. Iya, gitu. Itu menurut dia. Iya. Dan lu mau. Iya, karena memang di circle kita, di circle aku juga itu bukan suatu hal yang tabu. Ada beberapa teman aku, misal contoh suaminya kerja di lembaga PIP lah ya, gitu ya. Syarat di sana itu tidak boleh menikah. Sedangkan dia sudah mau nikah nih, kan nggak boleh terdaftar. Jadi mau nggak mau harus nikah siri dulu untuk menghalalkan hubungannya. Baru nanti ketika sudah berjalan 1 tahun bekerja di lembaga tersebut, baru diperbolehkan nikah, baru diisbat. Maksud kamu begitu? Didaftarkan di KUA, diadakan walimah seperti itu. Arahnya begitu. Bukan karena kamu udah tahu dia udah punya istri. Bukan. Sekarang kapan kamu tahu dia punya istri? Keterangan Mawa di sini kamu katanya udah tahu. Beberapa hari, beberapa lama setelah kami nikah, tanggal berapa? Coba tanggal berapa? Belasan lah. Tanggal belasan Agustus. Agustus. Menjelang akhir ya. Oke, bukan Oktober ya? Bukan. Belasan Agustus menjelang akhir. Iya, menjelang akhir baru dia cerita. Aku sebenarnya udah ada istri. Itu sudah nikah siri itu? Sudah. Lu nggak cek dulu belakangnya gitu loh? Karena